Halo semua. Di video yang ini aku udah jelasin tools apa aja yang front end developer butuhin di tahun 2024 ini gitu. Nah, sekarang di video ini kita bakal bahas apa aja sih tools yang dibutuhkan role lain. Pertama aku bakal bahas role backend developer karena backend developer ini paling dekat gitu ya sama front end developer. Mungkin teman-teman kalau mau ngembangin skillnya untuk jadi full stack developer bisa simak video ini. Oke, kita bakal bahas backend developer tools 2024 di board ini. Oke, yang pertama kita perlu perhatikan adalah bahasa atau language. Bahasa pemrograman apa yang teman-teman mau pilih? Contohnya apa aja sih bang? Pertama JavaScript. Habis JavaScript, selain itu ada juga yang namanya Python. Selain Python, bisa juga pakai Java. Atau yang lagi nge-hype banget nih, pakai Go. Go ini lagi nge-hype banget ya gitu. Nah, selain 4 ini, ada satu lagi atau dua lagi ya. Aku kasih dua contoh lagi. Yang pertama Rust. Dan juga yang wajib kita mention, PHP gitu. Oke, silakan pilih bahasa pemrograman di antara beberapa bahasa pemrograman ini, teman-teman. Kita bakal kasih jadi gini ya, dikasih panah-panah supaya gampang ngertinya. Oke, setelah bahasa pemrograman, apalagi sih yang harus kita kuasai? Yang pasti harus kita kuasai adalah authorization dan authentication. Kenapa? Bentar, kita ketik dulu ya, authorization dan authentication. Kenapa sih kita harus bisa ini gitu? Karena biar data kita nih nggak sembarang akses ya, sembarang orang akses atau sembarang orang bisa ubah macam-macamin data kita gitu ya. Ada perbedaan antara authorization dan authentication gitu. Yang pertama, authorization ini untuk mengauthorize. Jadi siapa bisa melakukan apa. Kalau authentication untuk mengenali dulu kamu ini siapa sih gitu. Ibaratnya di kantor, kamu seorang programmer front end. Maka authentication kamu adalah seorang front end developer. Authorization kamu bisa buka repo, bisa coding di situ. Tapi kamu belum tentu boleh untuk nyentuh pipeline CI/CD atau dan lain sebagainya gitu ya. Karena authorization-nya tidak memperbolehkan seorang junior front end developer untuk nyentuh pipeline CI/CD, misalnya kayak gitu ya. Nah, apa aja yang bisa digunakan untuk authorization dan authentication? Yang pertama yang paling rame itu namanya ada OAuth. Selain OAuth, bisa juga pakai, ini sering dipakai juga, namanya JWT atau JSON Web Token. Untuk Java kita bisa pakai yang namanya Spring Security. Oke, ini kita kesampingin ya. Selain itu, ada juga yang namanya Passport.js. Passport.js. Dan masih banyak lagi gitu ya. Cuman ini salah satu contoh yang bisa aku kasih buat teman-teman untuk authorization dan juga authentication, teman-teman. Nah, kayak gitu. Oke. Setelah ini, yang ketiga adalah kita perlu belajar yang namanya tentu saja database ya, teman-teman. Database. Kita perlu ngerti yang namanya database juga gitu ya sebagai seorang backend developer. Database apa aja sih? Misalnya database itu kan ada dua ya, ada yang SQL dan ada yang NoSQL. Nah, kita harus usahakan bisa ya, ngerti lah minimal, nggak harus jago-jago amat, minimal ngerti keduanya gitu. SQL ada apa aja? Contohnya PostgreSQL. Kemudian ada apa lagi ya? Kemudian ada PHP MySQL atau MySQL. Nah, untuk SQL-nya contohnya dua ini ya misalnya. Nah, untuk NoSQL contohnya ada yang namanya MongoDB dan ada yang namanya Firebase. Teman-teman bisa pilih nih nanti database favoritnya apa gitu. Ini kita harus pelajari juga gitu. Nah, setelah database, kita perlu mempelajari juga yang namanya API atau Application Programming Interface. API, kita singkat jadi API.
Oke. Di API ini kita punya beberapa form. Jadi di API itu punya beberapa form. Contohnya apa? Contohnya yang pertama REST. Terus ada GraphQL. Kemudian ada gRPC, dan lain sebagainya gitu ya. Juga kita harus pelajari tools API-nya sendiri. Contohnya apa? Postman. Nah, ini harus bisa banget lah gitu pakai Postman. Harus ngerti banget pakai Postman. Jadi kita harus belajar pakai Postman gitu. Nah, itu dia beberapa hal yang harus dipelajari atau di minimal bisa lah ya sebagai seorang backend developer di 2024. Kalau aku sendiri personal preference, untuk bahasanya sendiri aku pasti pakai JavaScript menggunakan Node.js ya, yang frameworknya Express.js. Itu kalau yang aku paling suka gitu ya, yang paling suka. Kemudian untuk authorization dan authentication, aku akan pakai JWT. Nah, di database untuk SQL aku akan pakai PostgreSQL. SQL-nya kita pakai Postgre. Dan untuk NoSQL-nya aku akan pakai Firebase. Karena Firebase ini objek ya gitu, base-nya. Nah, untuk bentuk API-nya sendiri yang biasa digunakan adalah REST. Tapi GraphQL dan gRPC juga worth it untuk dipelajari ya. Dan juga menggunakan Postman. Oh ya, selain ini ada juga yang namanya documentation. Ya, documentation tuh kita bisa pakai apa aja sih gitu. Yang pertama Swagger ya. Oh, ini Postman harusnya kita taruhnya di sini. Nah, jadi documentation itu bisa pakai Postman atau Swagger gitu ya. Nah, aku pakai keduanya sih. So, ini tech stack yang bakal aku pakai kalau misalnya ada project yang nyuruh aku buat bikin sebuah aplikasi backend. Contohnya bakal aku kasih lihat di sini. Nah, contohnya ini aku dokumentasikan API ku menggunakan Postman, dan ini contoh dari authentication menggunakan JWT. Kalau kita klik send, dia bakal ngembalin akses token dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini contoh dari sebuah aplikasi backend yang udah jadi, yang nanti aku bakal bikin course-nya untuk front end-nya. So, dipantengin aja dulu. Selain pakai Postman, tadi aku bilang kan pakai Swagger juga gitu ya. Nah, ini dokumentasi Swagger untuk si aplikasinya gitu. Udah. Nah, Swagger tuh contohnya bakal kayak gini teman-teman. Nanti bakal ada hitnya untuk API apa aja dengan metode-metode apa aja gitu. Dipantengin aja untuk course-nya yang nanti akan mendatang teman-teman. Oke, jadi itu ya untuk backend developer tools tahun 2024 gitu. Kalau ada yang mau kamu tambahin, coba komen di bawah. Kalau misalnya kamu punya temen yang lagi belajar backend, coba share video ini biar dia tambah knowledge lagi, atau buat kamu juga biar kamu bisa jadi full stack developer. Ketemu lagi di video lainnya. Cheers!